Halo guys, kembali lagi dengan saya Farhan Kolbi Urda dan kali ini kelompok 2 akan kunjungan ke Museum Kain Cual Isadi bersama kami kelompok 2. Hai. Tungguin ya keseruan kami. Bye. Halo, perkenalkan nama saya Arif Rahman. Hai, perkenalkan nama saya Diaka Anggraini. Hai, nama saya Farhan Kolbi Urda. Hai, perkenalkan nama aku Amelia Angelina. Hai, aku Daniel Rafraitus Dewa Prawa. Hai, perkenalkan aku Alvira Jelani. Hai, aku Adela Febrin Haryani. Halo, kita sudah sampai di Museum Kain Cual Isadi. Kita masuk yuk. Museum Kain Cual Isadi berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 46, Kota Pangkal Pinang. Museum Kain Cual Isadi memiliki corak yang unik, ditambah dengan perpaduan warna merah yang membuatnya terkesan gagah. Corak yang ditampilkan bukan sembarangan, namun mempresentasikan motif dari kain cual itu sendiri. Tak elok jika kita tak mencari tahu lebih dalam tentang museum ini. Oleh karena itu, ayo terus ikutin keseruan kelompok kami. Oke guys, kita sudah ada di dalam Museum Kain Cual Isadi. Kita sudah ada narasumber kita dengan Ibu siapa? Mohon perkenalkan diri, Bu. Ibu Isnawati Haji, tapi lebih akrab dipanggil Ishadi. Itu adalah merek dagang kami. Oke Bu, terima kasih perkenalan dirinya. Oke, kemudian kita akan langsung mengajukan pertanyaan pertama. Yaitu, Ibu mungkin boleh jelaskan bagaimana latar belakang dari pembangunan dari Museum Ishadi ini, Bu. Mungkin ada kendala dalam proses pembuatannya atau lain sebagainya, Bu. Mohon dijelaskan, Bu. Alhamdulillah ya, kami bisa membangun museum ini yang dibangun pada tahun 2015, selesai 2017 pertengahan lah itu. Nah, ini adalah merupakan museum pribadi. Jadi kita memang pernah juga mengajukan, mungkin pemerintah waktu itu tidak ada dana atau apa, kita pernah mengajukan, ini adalah museum pribadi. Kami membangun museum ini karena kecintaan kami untuk melestarikan kain cual sebagai warisan budaya dari Provinsi Bangka Belitung. Itu tujuan kami, dan juga merupakan museum edukasi untuk generasi muda. Wow, pembangunan dari Museum Kain Cual Isadi ini sangat menarik ya teman-teman. Oke, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu Bu, kain yang ada di Museum Isadi Cual ini apa saja ya Bu coraknya? Mungkin dalam corak itu ada makna tersendiri, mohon diterangkan Bu. Nah, ini jelas ada sejarahnya mengenai kain cual ini. Jadi kain cual ini ditenun pertama kali adalah di abad 17 di Kota Mentok, yang sekarang merupakan Kabupaten Bangka Barat. Terhentinya pada waktu itu Perang Eropa atau Perang Dunia 1914, tidak ditenun lagi. Nah, setelah kembali ditenun lagi setelah terbentuknya provinsi waktu itu tahun 1990, dan terbentuknya provinsi kita menggalakkan lagi pada di tahun 2000 sejak Provinsi Bangka Belitung terbentuk yang memisahkan diri dengan Sumsel. Nah, ini di sini kita koleksi kain-kain cual ini ada 20 ya. Jadi memang beraneka motif dan ragam. Yang jelas kain cual itu motifnya adalah fauna dan flora. Jadi kalau yang fauna bentuknya abstrak, disamarkan. Nah, seperti baju ibu pakai ini adalah yang dipakai motif kupu-kupu. Jadi diambil dari motif kain cual kuno. Jadi kita sekarang mengangkat kain cual itu dari pakemnya yang ada di museum kita. Terus mungkin kita ada modifikasi sedikit, tapi pakemnya tetap mengambil dari kain cual kuno. Jadi motif di sini ada lumayan ya, ada 20 motif ya, 20 ini juga flora dan fauna ya, macam-macamnya. Jadi seperti yang fauna, motif burung hong, jadi ada pengaruh budaya Cina juga, ada motif naga bertarung, ada apa lagi ya, motif bebek, motif kupu-kupu,
dan itu semua disamarkan. Nah, kalau yang motif flora itu semuanya bentuknya adalah bunga beneran. Jadi kenapa disamarkan? Beda dengan motif-motif dari daerah lain ya. Jadi kain cual kita nih memang unik. Keunikannya di situ. Karena bentuk flora yang disamarkan. Jadi pada zaman itu petenun-petenun kita di Kota Mentok, mereka dengan masuknya agama Islam sudah ada. Nah, mereka membuatlah bentuk fauna tadi adalah disamarkan. Jadi misal untuk dipakai beribadah bisa dipakai seperti itu. Dan cual itu adalah diambil dari proses pembuatan. Cual celup awal. Itu namanya unik. Cual celup awal. Apa celup awal? Karena sebelum ditenun kain cual itu, jadi proses pembuatannya untuk pemberian motif itu di lebih awal pemberian warna dan motif, terus diikat. Karena proses pembuatan kain cual ini adalah prosesnya tenun ikat dan sungkit. Sungkit itu memasukkan benang emas. Kalau tenun ikat ini kita lihat ada di beberapa provinsi seperti NTT, NTB, daerah Jawa juga ada yang bikin tenun ikat. Cuman yang unik motif kita karena ada pemasukan benang emas. Nah, itu yang unik. Nah, kalau kain yang di museum ini benang emasnya ada benang emas asli 24 karat. Wow. Jadi kalau kita juga sudah didatangin, dikunjungin oleh dari Kemendikbud bagian permusiuman, kita ada mengangkat cual, ada museum karena kalau museum untuk kain tenun atau kain apa ya tidak ada di seluruh provinsi. Jadi hanya beberapa provinsi yang punya museum. Mungkin ada 4 atau 5 provinsi yang punya ada kain peninggalan. Jelas ada peninggalan kain kunonya. Mungkin kalau tidak ada peninggalan kain kuno kan kita tidak bisa mengangkat atau membuat suatu museum ya. Alhamdulillah dengan ada peninggalan kain cual kuno dari peninggalan kakek buyut kami dulu adalah seorang Demang. Demang itu adalah camat pada zaman dahulu. Nah, dari peninggalan almarhum kakek buyut itulah kami mengumpulkan kain cual dan ada yang punya koleksi kain cual kuno menjualnya ke kami seperti itu. Wow, penjelasan tadi sangat luar biasa. Ternyata kain cual ini memiliki sejarahnya tersendiri dan itu sangat epik. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk dia kami persilahkan. Baik, kembali dengan saya, Dia Eka Anggraini. Bu, izinkan saya untuk bertanya. Bagaimana kesulitan dalam proses pembuatan kain cual ini? Baik Mbak Dia, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kain cual kita ini memang cukup sulit untuk proses pembuatan. Karena memang dari tingkat pembuatannya ada proses tenun ikat dan sungkit. Dan pelatihan ini kalau kita melatih itu tidak bisa dalam misalnya 1 minggu bisa, nggak bisa. Paling nggak 2 bulan orang sudah mungkin bisa agak lancar ya. Karena proses membuat tenun satu setel kain tenun cual itu memerlukan waktu paling cepat itu 3 minggu atau 1 bulan paling cepat. Kalau yang prosesnya lebih halus itu ada memakan waktu ada 6 bulan, ada 8 bulan. Jadi prosesnya memang agak rumit proses pembuatan dan juga kendala kita adalah di SDM. Nah, kendala sekarang ini petenun-petenun udah tua semua, umur 50-an ke atas, 60-an. Nah, generasi muda yang kita harapkan ini mungkin kalau menenun itu mungkin agak membosankan karena tidak orang sekarang kan bekerja atau mencari itu pengennya yang cepat, instan. Nah, kalau ini mereka menenun jadi menyusun helai demi helai benang menjadi selembar kain itu memerlukan ketelitian. Terus harus cinta dulu paling nggak nenun jadi bagus hasilnya, udah nanti setenunnya miring-miring. Nah kita kendalanya memang di SDM itu satu, karena pelatihan juga kalau kita melakukan pelatihan juga agak mahal biayanya, tidak seperti proses membuat batik itu sehari orang mungkin udah bisa belajar tinggal nulis terus kasih pewarnaan. Nah kalau tenun dari misal pembuatan motif sampai menenun itu udah orang 2 bulan mungkin belum mahir ya kalau mau sampai bisa mahir. Jadi pelatihannya itu cukup lama memakan waktunya. Nah itu bukan biaya tidak sedikit, lumayan biayanya. Nah itu yang kendala bagi kita. Dan kita juga mengharapkan sebenarnya pemerintah support ini. Jadi kita menginginkan
tingkat SMK gitu, ada kegiatan ekstrakurikulernya tuh ada menenun. Nah itu yang kita harap, kita pernah mengajukan ke Pak Gubernur yang lama ya, Pak Erzaldi pada waktu itu, tapi sampai sekarang belum terrealisasi karena memang alat tenun juga biaya mahal. Nah kita mengharapkan misal satu sekolah SMK yaitu ya dari 500 atau 700 murid 1% aja yang mencintai, yang suka menenun, sudah ada 5 atau 7 orang generasi muda ke depan yang bisa menenun. Nah itu yang kita harapkan. Jadi kita menginginkan ada kegiatan ekstrakurikuler di SMK seperti itu. Wow, berarti sangat sulit ya dalam proses pembuatan ini ya Bu. Itu Bu, ada nggak pesan dari Ibu untuk generasi sekarang agar dapat melestarikan kain cual ini? Nah harapan saya untuk generasi kedepannya supaya tenun cual kita tidak hilang dimakan waktu. Nah itu yang kita harapkan. Jadi agar generasi muda tuh bisa mencintai produk kain cual. Kalau tenun cual memang biaya mahal karena prosesnya lama pembuatan. Nah sekarang kita membuat ada batik cual atau apa, nah agar mencintai tenun cual dan ingin agar mereka, generasi muda kita ingin belajar gitu, mengikuti bagaimana cara menenun. Nah itu yang kita harapkan, adakah di sekolah yang mengadakan ataukah di universitas. Nah itu yang kita harapkan, mungkin ke depan bisa bekerja sama dengan UBB. Nah itu yang kita harapkan, kita memang belum ke UBB ya, supaya mahasiswa di sana ada ketercintaannya dengan kain tradisional dari Provinsi Bangka Belitung, yaitu kain cual. Baiklah, itu saja pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Arif. Wow, sangat luar biasa sekali kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Ishadi. Oke, mungkin itulah pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mungkin selanjutnya kami mohon izin untuk berkeliling museum, Bu. Oke. Setelah berbincang-bincang dengan Ibu Ishadi, kami mendapatkan wawasan baru yang belum pernah kami ketahui sebelumnya. Mulai dari pembangunan museum ini, sampai asal-usul sejarah kain cual ini dihadirkan. Banyak sekali hal menarik di dalamnya. Terima kasih karena telah menemani keseruan kami dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat di kedepan harinya. Salam peradaban.